Nggak sensitif. Dan sebentar saya kecilkan dulu. Panjang dari suatu himpunan. Kok nggak sensitif ya? Ganti pulpen. Oke, panjang dari himpunan ini biasanya simbolnya L kecil, di mana L kecil itu eh singkatan dari panjang tapi dalam bahasa Inggris ya. Noun ya, panjang. Oke. Nah, kemudian di sini kita punya, misalkan gini, saya punya permisalan, nah gimana ini? Gak sensitif ya? Coba saya kecilin lagi, lebih sensitif nggak? Misalkan saya punya suatu himpunan I. I-nya itu misalkan dia merupakan suatu selang terbuka, A, B. Menurut definisi himpunan ini dapat ditulis dalam bentuk apa ya? Selain A, B begini. Boleh nggak juga saya tulis dalam bentuk di mana ada suatu himpunan X, di mana berarti didefinisikan himpunannya apa berarti? Himpunan terbuka A sampai B. Dapat kita nyatakan di mana X, X-nya apa? Lebih besar dari A, lebih kecil dari B. Oke, terima kasih Fikri. X-nya lebih besar dari A dan X-nya kurang dari B, di mana X-nya anggota himpunan bilangan Real. real. Oke, ini. Nah, bisa juga si I itu kalau kita nyatakan dalam bentuk garis bilangan kan gini. Misalkan ini himpunan buka gitu ya. A sampai B. Kan bisa juga kita tulis begitu. Oke. Jadi bisa nulis dalam bentuk huruf besar I, simbol dari himpunan atau himpunan yang lain biasanya pakai huruf kapital. Bisa juga pakai bentuk yang kedua. Bisa juga bentuk dalam bentuk himpunan gitu dan seterusnya ya. Jadi bisa saya nyatakan dalam bentuk yang begini, bisa saya bentuk begini, bisa juga begini, bisa juga dalam bentuk garis bilangan. Oke. Nah, lalu sekarang kita akan berbicara tentang definisi. Definisi dari, kok nggak sensitif ya? Definisi dari panjang himpunan. Berarti definisi ini kita katakan dari panjang himpunan. Saya singkat ya, susah nulisnya. Kenapa jadi susah ya? Apa gara-gara layar pennya saya terlalu besar ya? Sehingga dia tidak sensitif. Oke. Didefinisikan begini. Panjang dari suatu himpunan I ini berarti sama dengan kalau melihat dari sini ya. Kalau kita definisikan I itu merupakan himpunan dari A sampai B, maka panjangnya apa? Lihat garis bilangan. Berarti panjangnya dari selang interval himpunan itu berarti apa panjangnya? B min A, Bu. B min A. Good. Thank you, Muhammad.
Jadi batas atas dikurang batas bawah. Nih. Oke, tuh. Ini yang pertama. Lanjut, selanjutnya dari definisi ini kita punya sifat-sifat. Oke, ada sifat yang pertama, sifat satu. Sifat satu ini katanya panjang dari himpunan kosong sama dengan nol. Bagaimana cara membuktikannya? Bisakah tolong dibantu? Buktinya apa? Ingat kalau misalnya himpunan kosong itu, misalkan kita ambil himpunan kosong, ini kan bisa saja kita tulis berarti kan dia nggak punya anggota ya. Kalau nggak punya anggota itu bisa saja kan kita tulis misalkan dia merupakan suatu himpunan dari A, koma A. Betul ya? Nah, sehingga kalau begitu kita punya apa? Sehingga panjang dari himpunan kosong itu sama dengan apa? A min A. Amin A. Berapa amin A? Nol. Nol. Oke. Itu sifat yang pertama. Lanjut, saya ke sifat yang kedua. Katanya panjang dari, oh jangan panjang. Untuk sembarang, untuk sebarang, untuk sembarang X anggota himpunan bilangan real, maka katanya panjang dari si X itu adalah nol. Oke. Sekarang gini, kita punya satu titik aja gitu ya. Kalau misalnya kita cuma punya satu titik, misalkan gini, saya cuma punya satu titik begini. Saya kasih warna lain, misalnya begini, titiknya X gitu. Jadi di suatu interval panjang gitu, mulai dari minus tangga sampai tangga, katakanlah dari dari himpunan bilangan real. Kemudian saya punya satu titik aja. Jadi sebarang satu titik aja, satu elemen saja begitu. Yang selanjutnya biasanya ini kita sebut dengan istilah singleton. Oke, ini yang disebut dengan singleton. Artinya apa? Maka menurut definisi, kalau begitu sebagai bukti berarti mana nih? Kok nggak sensitif sekali ya? Karena dia singleton itu tadi, jadi di sifatnya nggak sampai ke singleton ya. Jadi di sifatnya cuma mengatakan bahwa ini untuk sembarang ini untuk sebarang X anggota himpunan bilangan real katanya lengthnya adalah length dari X itu adalah sama dengan nol. Nah, buktinya berarti bagaimana kita ngambil bukti? Bukti berarti kalau singleton itu himpunan dari satu elemen saja, jadi one element set
Himpunan dengan satu elemen ini dapat kita nyatakan dalam bentuk apa? Bisa kan kita nyatakan dalam bentuk interval tertutup X sampai X kan? Pokoknya dia sampai dia aja ya. Nah, sehingga menurut definisi dari length tadi apa yang kita punya? Length dari himpunan satu elemen atau singleton ini dapat kita nyatakan dalam bentuk panjang dari himpunan tertutup X sampai X kan? Nah, berarti sama dengan apa? X kurang X. X kurang X. Hasilnya sama dengan Oh, 0. Oke. Sampai sini lanjut. Sifatnya masih banyak. Sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga katanya, misalkan saya punya hmm, himpunan dari suatu barisan berukuran n. Jadi length dari himpunan X1, X2, X3, dan seterusnya sampai dengan Xn. Oke, ini katanya sama dengan nol. Bagaimana kita membuktikannya? Pakai sifat dua bukan, Bu? Iya, semuanya kembali ke sifat dua ya. Coba kita ambil buktinya. Bagaimana kita membuktikan terlebih dahulu? Bukti. Gimana kita membuktikan? Kita ngambil misalnya eh, kalau himpunan dari n elemen ini X1, X2, X3 sampai dengan Xn, ini dapat dinyatakan dalam bentuk apa? Dia saling lepas nggak? iya, Bu. Dapat dinyatakan dalam bentuk apa? Union. Iya, Ibu, bisa dalam bentuk gabungan. Union apa? I-nya mulai dari, Gabungan dari X1, gabungan X2, gabungan seterusnya. berarti I-nya mulai dari satu sampai N. N dari, Sampai N. XI. dari Dari XI. 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 XI-nya tapi dalam bentuk himpunan gini ya. Oke. Nah, di mana XI itu kan sifatnya saling lepas ya? Atau dengan XI itu saling asing ya atau saling lepas? Lama banget ya nunggunya ya. Nggak muncul ya. Saling asing atau saling lepas. Kok dia nggak sensitif ya? Tuh kan hilang huruf-hurufnya. Jadi lemot ya. Oke. Sehingga kalau dia saling lepas apa artinya? XI Irisannya sama dengan irisan dari XJ, apa irisannya? nol, Bu.
Nol, Eh, yakin nol. himpunan kosong, Kosong itu himpunan kosong. kosong. Himpunan Himpunan kosong. kosong Ibu. Untuk, tentu saja untuk apa ini? Kapan ini berlaku? Untuk, I tidak sama dengan J. betul. Ya, lemot banget ya. Oke, lanjut. Nah, dari sini berarti kalau kita gambar, kan gini. Berarti saya punya katakanlah di sini tuh X1. Di sini tuh kayak titik kali ya. Di sini X1, di sini katakanlah X2, di sini X3, sini X4, dan seterusnya sampai dengan Xn gitu. Oke, sehingga katakan di sini ada X1, kemudian di sini ada X2, kemudian di sini ada X3, kemudian di sini ada Xn. Nah, dia bersifat saling lepas. Sehingga kalau begitu kan kelihatan ini lengthnya. Berarti lengthnya apa? Length dari himpunan n elemen X1, X2, sampai dengan si Xn itu tadi, berarti sama dengan apa kita bisa tulis? Karena dia tadi union kan? Karena dia union dan dia saling lepas, berarti apa? Sama dengan apa? Leng X1 ditambah leng X2 sampai Betul. leng Xn. Good, thank you Najwa. Length X1 berarti ditambah dan seterusnya sampai dengan ditambah length dari Xn. Nah, sekarang menurut sifat 2 kan begitu. Menurut sifat 2 apa yang kita punya? Tulisannya jadi amburadul kayak begitu, jadi kayak planet Mars. Yang ini jadi yang kehapus. Menurut, nah, kenapa begini ya? Pas saya tutup dulu ya pennya ya. Menurut sifat 2 apa katanya? Berdasarkan sifat 2 kita punya apa? Bahwa length dari si X itu, kalau singleton itu, katanya adalah sama dengan No. nol. Oh, Sehingga kita punya apa? Length dari n elemen X1, X2, X3, dan seterusnya yang dia bersifat saling lepas. Ini berarti dapat kita tuliskan sama dengan apa? Nol ditambah nol ditambah nol ditambah nol dan seterusnya sampai dengan berapa kali nolnya? N kali. N kali. Dan hasilnya adalah sama dengan nol. Oke. Sampai situ ada yang mau ditanyakan? Ini berarti nolnya sebanyak N kali. Hmm? Kali jadi kaci. Oke. Lanjut, sifat keberapa kita? Keempat. Sifat keempat. Kayaknya saya tutup aja deh ini. Sifat keempat. Ah loh, kok jadi begini? Ini tuh gara-gara pennya saya benar-benar kecilin, terus saya tarik, saya gedein gitu. Makanya jadinya maksudnya halamannya biar jadi banyak, saya nulisnya jadi lebar.
Ternyata jadi lemot. Oke, sifat keempat. Sifat keempat itu adalah kalau kita punya himpunan bilangan asli. Misalkan, hmm, kacau nih. Mana ya? Saya tutup dulu deh, jadi lemot banget. Saya pindah aja ya. Ini saya save dulu ya buat Anda ya. Nggak bisa nih, saya stop dulu. Terlalu lemot, lemot. Coretan pertemuan keberapa ini? 6 ya. Length dan measure. Oke, kita proses tutup dulu. Dan habis itu nanti saya kirimkan ke Anda ya. Saya coba dulu share yang baru. Mudah-mudahan nggak selemot tadi. Ya, sudah nampakkah? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Nah, ini nggak kayak tadi. Sifat 4. Benar tuh tadi karena terlalu besar dia nggak mau dia jadi nggak sensitif. Oke, sifat keempat. Sifat keempat itu katanya gini. Misalkan saya punya hmm, bilangan asli itu biasanya simbolnya apa ya? Himpunan dari bilangan asli. N itu adalah himpunan bilangan asli. Bilangan asli itu berarti dimulai dari berapa ya? Dari Dari satu, satu. Ibu. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai enggak ya? Oke. Nah, maka katanya length dari himpunan bilangan asli itu katanya adalah sama dengan 0. Oke. Sekarang berarti buktinya gimana cara ngambil bukti? Bukti mudah kan ini? Mudah banget berarti. Gimana buktinya? Length dari N berarti sama dengan length dari apa? Satu tambah length 2 tambah length 3. Length 1, 2, 3, dan seterusnya kan? Atau boleh kita tulis sama dengan length karena dia saling lepas kan ya? Dia juga saling lepas ya, sama dengan yang tadi. Mirip dengan yang sifat ketiga, dengan menggunakan sifat ketiga dapat kita nyatakan dalam bentuk length 1 ditambah length 2 ditambah length 3 dan seterusnya. Karena dia bersifat saling asing atau saling lepas. Benar nggak? Dengan sifat ketiga tadi. Jadi kita menerapkan sifat ketiga dengan asumsi bahwa 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu dia saling pas atau saling asing. Nah, sehingga selanjutnya bagaimana? Menurut sifat berapa? Ini kan terjadi karena menggunakan sifat 2. yang ini kan sifat 3 ya. Ini kan sifat 3 yang kita pakai ya. Oke, selanjutnya menurut sifat 2 kita punya apa? Length 1 sama dengan Nol. 0. Length 2 sama dengan, ini Nol. ketinggalan nih titik-titiknya ya. 0 ditambah dan seterusnya. 0, 0, 0
Sekarang ini sebanyak apa? Tak hingga, Tak tak hingga, hingga. Ibu. Iya, sebanyak apa? Countable atau uncountable? Ingat di pertemuan kemarin saya sudah membahas himpunan bilangan asli atau set dari himpunan bilang asli itu adalah merupakan himpunan yang Countable. countable. Jadi di sini adalah sebanyak countable. Kan itu ya, makanya ada kaitannya dengan yang pertemuan sebelumnya. Karena dia sebanyak countable, maka nol nol tambah nol tambah nol tambah nol sebanyak countable. Jadi hasilnya adalah sama dengan nol. Lanjut, sampai sini kita ke sifat yang kelima. Sifat yang kelima katanya misalkan saya punya bilangan cacah. Maka katanya length dari bilangan cacah, himpunan bilangan cacah ya. Saya tulis di sini. Biasanya saya buat dari simbol aja Z plus ini sama dengan nol. Di mana katanya Z plus itu adalah himpunan bilangan cacah. Kalau gitu Z plus itu mulai dari berapa? Dari Cacah Dari nol. dari nol ya. Kalau asli dari satu. Satu, dua, tiga, empat, dan seterusnya. Sekarang, sifat yang kelima, berarti kita punya apa? Length, ini kita bukti ya. Length dari Z plus berarti sama dengan length dari nol, satu, dua, tiga, dan seterusnya. Sekarang, dia juga dengan menggunakan sifat tiga ya. Adakah dia irisannya? Apakah dia saling lepas? Jawabannya iya. Kalau begitu dia sama dengan union ya. Maka dapat kita tuliskan dalam bentuk apa? Length dari nol ditambah length dari satu ditambah length dari 2 ditambah dan seterusnya. Maka kita punya menurut sifat 2 hasilnya adalah nol, tambah nol, tambah dan seterusnya. Sama dengan nol. Kenapa sama dengan nol? Ini berapa kali ini terjadi? Nol ditambah nol ditambah nol. Countable. Countable. Jadi sebanyak countable-nya. Oke, bilangan cacah, himpunan bilangan asli, itu semuanya merupakan set dari contoh-contoh dari countable set. Lanjut, sifat yang keenam. Sifat yang keenam katanya, kalau misalnya kita punya himpunan bilangan bulat, maka length dari Z, himpunan bulat itu biasanya dalam simbol-simbol itu Z itu himpunan bulat, himpunan bilangan bulat, N itu himpunan bilangan asli, ya. Z plus itu himpunan bilangan cacah, gitu ya. Nah, length dari Z itu sama dengan nol, di mana Z itu adalah himpunan bilangan bulat. Berarti Z itu dapat kita nyatakan kalau bulat itu berarti dia ada positif, ada negatif kan? Oke. Berarti dari berapa sampai berapa dia kita mulainya? Dari minus tak hingga ya kan? Min 3, min 2, min satu, nol, satu, 2, 3, dan seterusnya. Kan gitu ya. Ini ya, himpunan bilangan bulat. Berarti bagaimana kita membuktikannya? Bagaimana buktinya? Length dari Z Pakai sifat 3, Bu. pakai sifat 3. Oke. Berarti ini titik-titik dulu kita mulai.
Oke? Ditambah berarti apa? Length dari Kalau min katakanlah 3 negatif satu, tambah ya. min 2. Ya, Mm-mm. Ditambah length dari nol, ditambah length dari satu, ditambah dan seterusnya. Oke. Lalu menurut sifat 2 sama dengan nol ditambah nol ditambah nol ditambah nol dan seterusnya. Ini countable kah? Countable, Bu. Countable. Maka hasilnya adalah sama dengan nol. Oke. Lanjut. Sifat keberapa kita? 7, Bu. Sifat ketujuh. Eh, sifat ketujuh. Sifat ketujuh katanya length dari himpunan tak berhingga. X1, X2, X3, dan seterusnya. Lengthnya katanya sama dengan nol. Oke. Sebenarnya kan yang atas-atas ini kan juga bisa dalam bentuk sigma ya notasinya ya. Tapi kita nggak pakai. Saya tunjukkan di sifat yang ketujuh ya. Notasi sigmanya. Berarti buktinya gimana? Bukti berarti apa? Length dari X1, X2, X3, dan seterusnya. Ini sama dengan berarti dapat kita nyatakan apa? Kan dapat kita nyatakan gini, length dari X1 ditambah length dari X2 ditambah dan seterusnya kan? Berarti dapat dinyatakan dalam bentuk notasi sigma. I-nya mulai dari satu sampai berapa? Nah, hingga Tak hingga dari length length XI. XI. Oke. Berarti length XI dengan menggunakan sifat 2 sama dengan apa? Length X1, Nol, Bu. length X2, 0, length X3, 0. Dia saling lepas. Maka ini dapat kita nyatakan sigma I-nya mulai dari satu sampai dengan tak hingga dari 0. Maka hasilnya adalah sama dengan 0. Dia countable juga ya. Jadi ini juga merupakan himpunan countable. Oke, lanjut. Sifat ke-8. Sifat ke-8 ini katanya length dari ah, saya ambil dulu didefinisikan kalau misalnya Q ini adalah himpunan bilangan rasional. Saya singkat ya, himpunan bilangan rasional. Paham kan kalian ya? Saya nyimpunnya ini himpunan bilangan gitu. Maka length dari himpunan bilangan rasional ini katanya juga sama dengan nol. Buktinya gimana? Gimana buktinya? Coba lihat semua yang di atas. Sifat 7. Nol tambah nol tambah nol tambah nol dia menggunakan sifat 3 lalu lanjut ke sifat 2 dengan catatan nol ditambah nolnya sebanyak countable maka dia adalah nol.
hasilnya. Ini juga sifat yang keenam. Himpunan bilangan bulat itu countable. Maka katanya length dari suatu himpunan yang countable hasilnya adalah sama dengan nol. Lanjut lagi sifat yang kelima. Sifat yang kelima ini adalah himpunan bilangan caca. Lengthnya adalah sama dengan nol. Kenapa? Karena himpunan bilangan caca itu adalah suatu himpunan yang countable. Lanjut lagi, himpunan bilangan asli. Himpunan bilangan asli itu juga merupakan suatu himpunan yang countable. Maka lengthnya dari suatu himpunan yang countable itu adalah nol. Oke. Kalau rasional, lalu bagaimana? Apakah himpunan bilangan rasional itu juga countable? Countable. Iya, Ibu. Iya. Iya atau tidak? Iya, Iya. Ibu. Iya. Ya. Jadi buktinya apa? Karena Ki itu merupakan himpunan yang countable, maka length dari Ki adalah sama dengan nol. Oke, lanjut. Sifat kesembilan. Sifat kesembilan katanya misalkan S itu anggota himpunan bilangan real. Dan katakanlah saya punya sebarang interval I. Eh, saya punya sebarang interval I. I di situ adalah interval. Oke, maka length dari suatu elemen anggota himpunan bilangan real ditambah dengan suatu interval tertentu, ini katanya menurut sifatnya adalah sama dengan panjang dari interval I itu sendiri. Oke, bukti. Bagaimana kita membuktikannya? Misalnya kita ambil sembarang, misalkan ambil sebarang interval I. Sebarang interval I, terserah ya, mau tutup kek, mau buka kek gitu. Katakanlah saya punya buka lah ya, katakan ya, A sampai B nih misalkan. Oke. Nah, lalu misalkan dengan ilustrasi S itu kan merupakan anggota himpunan bilangan real ya. Artinya berarti gini, dengan suatu ilustrasi, kalau saya pakai geometrik begitu, kalau saya pakai ilustrasi, saya punya nih suatu oh, suatu panjang intervalnya dari minus tahingga sampai tahingga. Lalu di dalam interval yang panjang itu, mulai dari minus tahingga sampai tahingga itu saya punya interval katakanlah A sampai B di sini. Oke. Nah, lalu ada penambahan. Maka katanya, misalkan katanya A, misalkan ambil sembarang I itu adalah intervalnya A ditambah A, B, maka katanya saya ketinggalan lagi nih. Saya tulis di sini ya. Maka S ditambah I ini berarti sama dengan apa? S ditambah A, S ditambah B. Ya. Jadi pada hakikatnya terjadilah ke sini. Misalkan S-nya itu katakanlah sebesar di sini ya. Katakanlah S-nya itu ini.
Maka karena A ditambah S, maka nanti dia akan ngikut gitu ya. Saya punya berarti A-nya berubah menjadi ke sini, B-nya pindah ke sini. Jadi misalkan S itu ditambahkan dengan si A, nanti dia akan geser, kemudian B itu dia akan geser. Sehingga di sini artinya kalau Anda berbicara transformasi geometri, ini berarti sifatnya sifat apa ya? Sifatnya apa ini? Ini berarti sifatnya sifat apa? Ini kan berarti intervalnya digeser sejauh S. S. Oke. Kalau kayak begitu berarti intervalnya berubah nggak? A, B tadi, si I tadi berubah nggak? Panjangnya. Panjangnya nggak berubah. Panjangnya nggak berubah, tapi posisinya berubah karena terjadi pergeseran. Artinya berarti sehingga length dari si S ditambah I, S itu anggota himpunan bilangan real, ini berarti sama dengan length S ditambah A, koma, S ditambah B. Dan ini kalau kita jabarkan berarti kan batas atas dikurang batas bawah. S ditambah B dikurang S ditambah A. Maka hasilnya adalah sama dengan B dikurang A. Dan kita tahu kalau B dikurang A ini berarti sama dengan apa? Length dari I. I. Oke. Nah, saya tuliskan di sini berarti apa? Hal ini berlaku nggak untuk sembarang I? Berlaku untuk semua kemungkinan interval I lainnya. Jadi interval I lainnya itu ya Anda boleh pakai nggak pakai A, B, Anda pakai yang lain C, D dan seterusnya itu juga akan berlaku ya. Nah, sifat 9 ini, sifat 9 ini dikenal dengan istilah sifat apa tadi? Kan dia pergeseran tuh. Berarti apa tuh di dalam transformasi geometri kita sebutnya apa? Translasi. 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 Maka kita sebut ini dengan sifat translation invariant. Ini N ya, invariant. Jadi sifat ini kita kenal dengan istilah translation invariance. Nah, kemudian berarti ada definisi panjang L itu, sehingga apa? Definisi panjang atau length harus memenuhi apa berarti? Atau dia memenuhi sifat apa? Countable. Bukan. Yang terakhir yang sesuai dengan sifat 9. Dengan sifat translation. Oke, jadi length itu juga dia memenuhi sifat dari translation. Oke. Nah, sebagai catatan tambahan,
Himpunan bilangan genap tadi belum ada ya. Himpunan bilangan ganjil, himpunan bilangan apa lagi? Kelipatan, kelipatan N atau kelipatan K, terserah lah ya, kelipatan K misalkan. Semua panjangnya berapa berarti guys? Nol, Bu. Iya, kenapa? Karena saling lepas. Yang utamanya adalah Countable. countable. Karena countable input. Iya, good, thank you. Iya, karena dia merupakan set dari countable set. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bu, boleh izin tanya untuk sifat 9 nggak, Bu? Boleh. Jadi kan kita misalnya tadi kan S-nya itu anggota bilangan real dan kita punya sembarang interval misal gitu. Terus panjang dari panjang length dari S ditambah I sama dengan length I. Nah, itu kalau kita misal tidak jabarkan seperti yang Ibu tulis itu, misal kita tulisnya bisa nggak Bu ditulis sebagai length S ditambah length I, Bu? Karena kan kita tahu tadi length S itu kita bisa pakai sifat yang kedua sama dengan nol gitu. Oke, good question. Muhammad, ada yang mohon maaf. Ada yang cara berpikirnya begini, teman-teman. Kata si Muhammad kan S itu anggota himpunan bilangan real. Lalu I itu adalah suatu interval. Maka untuk mencari lengthnya dari si S ditambah I itu, boleh nggak katanya menggunakan sifat yang ketiga. Length S ditambah length I. Silakan kita diskusi. Boleh tidak? Dan kalau ada yang nggak sepakat nggak boleh, alasannya apa? Kalau boleh, alasannya apa? Saya boleh izin jawab, Bu. Silakan Fikri. Menurut saya, em, nggak bisa. Kenapa? Karena di situ kan syarat buat length I tambah length S itu S sama I-nya tuh harus saling lepas ya. Nah, Hmm. kan kita nggak tahu S itu ada di interval atau di luarnya. Kalau mungkin dia di luar intervalnya baru bisa mungkin. Itu menurut saya, Bu. Kalau dalam kayaknya nggak bisa. Oke, good. Itu menurut saya, Bu. Ya, misal ya, saya punya begini nih. Ini intervalnya nih A sampai B, ya kan? Misalnya mau tutup kayak mau buka kayak terserah. Kalau saya menggunakan sifat bahwa length S itu ditambah I, kemudian saya menggunakan sifat yang kedua, sifat yang keberapa tadi? Sifat yang keberapa sih? Tiga apa dua? Bahwa dia saling lepas tadi itu? Tiga ya? Iya, Maka Bu. tiga ya Najwa? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Tiga. Length S, lalu ditambah length I. Ini kan harus berlaku secara umum, kan? Harus berlaku secara umum, secara general, dengan catatan itu berlaku kalau S dan L ya, dan I itu adalah gini. Nah, tapi benar tadi kata Fikri, saya sepakat ya, saya nggak tahu teman-teman yang lain. Seandainya saya punya S-nya di sini nih, saling asing nggak? Saling lepas nggak? Nggak. Kalau nggak saling lepas, berarti berlaku nggak sifat tiga secara umum? Tidak. Kan di dalam pembuktian itu kita bisa eh kontradiksinya ya yang kita pakai ya, ataupun kita pakai negasinya. Jadi ini bisa berlaku jika dan hanya jika untuk semua S irisan I dia harus adalah himpunan kosong. Bila ada satu saja S sedemikian hingga irisannya dengan interval I itu bukan merupakan himpunan kosong, yaitu S itu sendiri, maka tidak berlaku ya sifat ini, sifat yang ketiga. Begitu kan ya? Jadi kita beranjaknya dari pembuktian negasinya, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa ini berlaku, karena dia tidak berlaku secara
umum. Dia hanya berlaku pada saat S-nya merupakan saling asing atau di luar dari interval A sampai B. Tapi ada kemungkinan S itu ada di dalam intervalnya, sehingga kita tidak bisa menggunakan sifat 3 karena dia tidak berlaku secara umum. Begitu, Muhammad? Baik, Ibu, saya dipahami. Terima kasih, Bu. Makasih, sama-sama. Ada lagi? Ini saya hapus ya. Ada lagi? Lanjut. Nah, sebelum ke situ, saya tadi sudah, jadi yang kita lakukan yang tadi adalah um, gini. Sekarang ada keterbatasan-keterbatasan, limitation. Jadi ada limitation. Scope and limitation ya. Saya sebutnya sebagai limitation aja. Atau keterbatasan. Tadi, definisi-definisi length tadi, jadi keterbatasan dari definisi panjang, definisi panjang ini memiliki keterbatasan. Antara lain, apa ya sebagai contoh? Ada nggak fungsi yang kita susah menghitung panjangnya? Fungsi, himpunan. Kalau Himpunan bilangan himpunan-himpunan irrasional. kita uncountable, bisa nggak kita ngitung panjang dari himpunannya? Nggak bisa. Kasih contoh dong. Himpunan bilangan irasional. Good, Fikri. Himpunan bilangan irasional. Uncountable nggak ini? Iya. Ini himpunan bilangan irasional ini tidak dapat kita ukur. Tidak dapat diukur panjangnya. Sehingga length itu memiliki keterbatasan. Definisi dari length itu tidak mampu mengukur panjang dari himpunan bilangan irasional. Lanjut lagi. Ada yang kedua, yaitu himpunan, ini akan kita bahas nanti di buku bab 2 measure, yaitu himpunan kantor. Himpunan kantor ini juga tidak dapat diukur panjangnya. Panjang dari himpunannya. Oke. Lalu, nah, bilangan irasional ini karena dia uncountable ya. Himpunan bilangan irasional ini uncountable atau tidak bisa. Nah, saya ketinggalan ini. Saya buat aja note ya. Sorry ya, saya ketinggalan. Ini sebagai salah satu cara cirinya, kapan kita bilang kita dapat menghitung length dari himpunan, kapan nggak bisa. Kalau misalnya ini bilangan irasional itu uncountable.
ya kan? Atau ciri lainnya bahwa kita tidak dapat menghitung panjang dari himpunannya, atau dia tidak bisa ditulis atau dinyatakan dalam bentuk apa tadi? Dalam bentuk apa? Dalam bentuk I. Sigma I-nya mulai dari 1 sampai tak hingga length dari XI. Bisa nggak kita buat dia dalam bentuk begini? Nggak bisa. Coba kita lihat semua yang kita tadi sudah buktikan. Saya mulai dari sini aja. Nih, untuk sifat yang keempat. Bisa nggak saya tuliskan bahwa untuk mencari length N ini tuh dapat saya nyatakan dalam bentuk sigma I-nya mulai dari 1 sampai dengan tak hingga gitu kan ya. Katakanlah I-nya, 1, 2, 3, 4 itu saya katakanlah CI. I itu konstan, C-nya itu konstanta. Konstanta ke-1, konstanta kedua, konstanta ketiga, misalnya gitu. Atau saya nyatakan dalam bentuk bukan CI tapi I aja langsung ya kan? Atau saya nyatakan dalam bentuk length dari I. Boleh, saya nyatakan begini. Kalau I-nya 1 berarti length 1, kalau I-nya 2 berarti length 2, kalau I-nya 3 berarti length 3, dan seterusnya. Ini bukan N tapi tak hingga. Bisa saya nyatakan dalam bentuk begitu? Bisa. Maka dia dapat kita cari length dari himpunannya. Lihat sifat yang kelima. Sifat yang kelima dapat saya nyatakan dalam bentuk apa lengthnya? Sigma, I-nya mulai dari berapa? Nol, 0 sampai tiga, tak hingga dari length I. I, Ya kan? Kalau I-nya 1, 0. Kalau I-nya 2, 2. Kalau I-nya 0, 0 gitu kan. I-nya 0, 0. Maka length 0 ditambah length 1, ditambah length 2, ditambah length 3, dan seterusnya sampai dengan length tak hingga. Dapat saya nyatakan dalam bentuk itu. Lihat sifat 5, sifat 6. Bagaimana saya menuliskan dia dalam bentuk sigma? Bisakah? Berarti dapat saya tuliskan dalam bentuk apa lengthnya? Sigma, I-nya mulai dari minus tiga, minus minus tak tak hingga hingga sampai tak hingga dari length X, length length I, length I. length I. Iya, kalau saya pakai X ya X, kalau saya pakai I ya I gitu ya. Dan seterusnya, kalau saya mau pakai C ya C, terserah. Oke, dia bisa dinyatakan dalam bentuk itu. Coba lihat 7, sifat 7. Sudah dinyatakan ada lengthnya sama dengan sigma ini. Nah, ya kan? Sudah dinyatakan dalam bentuk notasi sigma. Sifat 9, ya mestinya ini agak berbeda ya. Oke, itu makanya ketika saya ke sini, oke, bahwa himpunan irasional itu tidak dapat diukur panjangnya karena dia uncountable atau tidak bisa kita tulis dalam bentuk sigma length dari XI. Tuh, lanjut. Keterbatasan yang lain, limitation dari definisi panjang, apalagi kah kira-kira? Yang ketiga, himpunan yang dibentuk dengan menggunakan himpunan yang dibentuk dengan menggunakan axiom of choice.
Bener nggak nih saya nulisnya? Axiom of choice. Nah, apa itu axiom of choice? Ini ada di appendix. Di appendix buku. Bukunya buku apa sih nih? Bukunya buku sih Marek Capinski ya. Oke. Nah, ini adalah limitation atau limitations, keterbatasan dari definisi panjang. Karena itulah dampaknya akibatnya apa? Karena kita punya keterbatasan-keterbatasan, ini mau ke prolog ya, mau ke bab 2 ya, bab 2 Muku Mezer, bukunya Marek Capinski. Sehingga yang pertama, kita punya note. Catatan yang pertama, yaitu karena definisi dari panjang suatu himpunan atau length ini tidak dapat dipakai tidak dapat dipakai untuk mengukur panjang setiap himpunan bagian dari R. Betul nggak? Karena definisi panjang atau length itu tidak dapat dipakai untuk mengukur panjang setiap himpunan bagian dari himpunan bilangan rasional. Benar nggak? Tadi kita bisa menghitung length dari himpunan bilangan asli. Kita bisa mengukur length atau menghitung length, menentukan length atau panjang dari himpunan bilangan rasional. Bisa untuk himpunan bilangan bulat, bilangan caca, bilangan bulat positif, ya kan? Bilangan asli, dan seterusnya. Bilangan yang kita sebut sebagai singleton. Himpunan bilangan yang terdiri dari satu saja elemen. Atau kita dapat menghitung panjang dari himpunan bilangan kosong. Himpunan empty set ya, himpunan kosong. Bukan himpunan bilangan kosong, himpunan kosong. Tapi ternyata, dan itu semua merupakan himpunan bagian atau subset bukan dari himpunan bilangan real. Asli, caca, bulat, bulat positif, singleton, empty set, itu merupakan subset bukan dari R. Iya, Bu, subset. Tapi ternyata tidak semua subset dari R dia bisa ukur panjangnya. Contohnya apa? Nih, yang nomor satu. Himpunan bilangan rasional, salah satunya. Yang kedua, himpunan kantor. Yang ketiga, axiom of choice. Jadi ada himpunan-himpunan bagian yang merupakan subset ya, himpunan bagian dari R yang ternyata tidak dapat kita ukur panjangnya. Itu kelemahan dari si length, definisi dari length. Sehingga, makanya di sini, sehingga muncullah atau perlu dikembangkan ukuran lain. Nggak cuman length, yang lebih umum. Jadi ukuran lain ini yang lebih umum.
Nah, ukuran lain, ukuran ukuran lain ini bisa saja yaitu bisa saja yang kita kenal dengan istilah outer outer measure dan inner measure. Oke, tapi kita hanya akan bahas yang bagian outer aja. Jadi kita ketemu dengan ukuran-ukuran lain. Ada inner measure sama outer measure. Di buku Capinski atau di buku Marek, itu kita hanya akan bahas tentang outer measure saja. Oke. Selanjutnya, sebagai catatan yang kedua, sebagai note, ini sebagai pengantar kita untuk masuk ke bab 2, pengertian himpunan yang panjangnya nol, saya gede ini nolnya. Selanjutnya kita generalisasi secara umum kita sebut gene- generalisasi digeneralisasi dengan istilah dengan term null set, himpunan null. Oke. Nah, jadi semua himpunan-himpunan yang panjangnya atau lengthnya nol itu kita sebut sebagai null set. Sampai situ. Tadi sudah dibuktikan ada beberapa jenis-jenis himpunan yang merupakan subset dari himpunan bilangan real, di mana dia merupakan suatu himpunan yang dia countable, baik dia merupakan himpunan kosong, atau himpunan yang terdiri dari satu elemen atau singleton, atau dia himpunan bilangan asli, himpunan bilangan cacah, himpunan bilangan bilangan bulat positif, dan seterusnya begitu. Ini eh, himpunan bilangan caca, ini himpunan bilangan asli, dan seterusnya. Dan eh, semua lengthnya adalah nol. Karena lengthnya dari himpunan itu adalah nol, maka himpunan-himpunan tadi kita sebut sebagai null set. Berarti himpunan bilangan asli contoh bagian dari salah satu contoh dari null set bukan? Himpunan null bukan? Bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bilangan bulat positif, Iya, bilangan Bu. rasional, bilangan yang hanya dengan mengandung satu elemen, himpunan kosong, itu merupakan contoh-contoh dari null set bukan? Iya, Bu. Kenapa? Karena panjangnya nol semua. Iya, betul. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Lanjut. Saya stop share dulu di sini. Oh, saya pindah ke sini. Lupa saya. Ini saya tadi share all. Kelihatan nggak PDF-nya saya? Oh, nggak kelihatan. Belum, Bu. Oke. Hidungnya mampet.
Udah kelihatan belum ya buku mezernya? Udah? Sudah, Ibu. Oke. Nah, kita masuk ke null set. Oke, kita pelan-pelan ya. Pertama, saya mau masuk dulu ke definisinya. Nah, ini dia definisinya. Definisinya kok gini amat gitu ya. Nah, saya ambilnya gimana ya? Oke, saya ke sini dulu deh. Saya stop share dulu. Tadi ya. Oke, udah nampak pennya saya. Sudah, Bu. Oke, saya masuk ke definisi dari null set. Buku Mazer chapter 2. Mana ini? Us, kok dia nggak pergi, pergi, pergi. Aduh, dia nggak mau hilang. Nah, itu dia baru hilang. Definisi dari null set. Tadi itu kalian secara umum aja ya, berarti suatu fungsi, suatu himpunan yang lengthnya sama dengan nol kita sebut sebagai null set. Nah, tapi ada definisi yang lebih eh, apa matematis begitu, tapi ini saya ambil dari definisi pakai, saya terjemahkan dari yang buku tadi ya, nanti baru kita kembali ke bukunya, kita lihat. Jadi kita katakan gini, null set. Null set misalkan ada suatu himpunan A. A itu merupakan subset dari himpunan bilangan real. Oke. Adalah, jadi dia dikatakan null set apabila suatu himpunan A itu adalah suatu himpunan yang dapat di cover atau ditutupi, oke, oleh barisan interval yang total panjangnya sebarang kecilnya, sebarang kecilnya, yaitu apabila diberikan epsilon lebih besar dari nol, apabila diberikan sebarang epsilon lebih besar dari nol, maka
kita dapat menemukan barisan barisan IN dengan N-nya lebih besar sama dengan 1 dari interval sedemikian hingga, saya pakai simbol aja ya biar nggak kepanjangan, bahwa kita akan menemukan ada A, di mana A itu merupakan subset, jadi ada suatu interval, barisan interval IN, di mana N-nya lebih besar dari sama dengan 1, sedemikian hingga A itu merupakan subset dari IN. Dan total panjang intervalnya sebarang kecilnya. Ini kata si definisi. Sebarang kecilnya. Nah, berapa kecilnya? Atau sebarang kecilnya itu berapa? Atau dapat ditulis, ini nanti saya akan ulang-ulang ya. Dapat ditulis bahwa sigma N-nya sama dengan 1 sampai dengan hingga dari length IN ini akan lebih kecil daripada epsilon. Sehingga sedemikian hingga kita dapat katakan bahwa A itu adalah null set. Oke, saya ulang ya definisinya ya. Saya kecilkan dulu biar kebaca semuanya. Ini definisinya. Jadi definisinya kalau misalnya saya punya himpunan. Himpunan ini adalah saya beri nama himpunan A. Merupakan subset dari himpunan bilangan real. Di mana himpunan A ini katanya dapat ditutupi atau di cover oleh barisan interval yang total panjangnya sebarang kecilnya, yaitu apabila diberikan sebarang epsilon lebih besar dari nol, maka kita dapat menemukan barisan IN, N-nya lebih besar sama dengan 1 dari interval. Sedemikian hingga A itu merupakan subset dari IN. Dan total panjang interval sebarang kecilnya, atau dapat kita nyatakan sebagai sigma dari N sama dengan 1 sampai hingga dari length dari IN itu adalah kurang dari epsilon. Sehingga berarti kita itu punya begini. Sebagai ilustrasi ya. Sebagai ilustrasinya gini. Saya punya katakanlah ini himpunan bilangan real nih. Oke. Ini himpunan bilangan real. Lalu saya punya katakanlah ini A sampai B. Oke. Itu katakan si himpunan A. Ini saya kasih nama himpunan A. Ini himpunan A nih. Ini himpunan A, oke? Lalu saya punya sebarang barisan interval yang dapat menutupi si A. Oke? Misalkan saya punya segini. Nah, C sampai D. Berarti C itu yang ini sampai D. Nutupin nggak dia si A sampai B? Himpunan A. Ditutup nggak oleh himpunan yang lain yaitu himpunan C sampai D. Nah, C sampai D itulah yang kita sebut katakanlah sebagai IN gitu. Jadi A itu dapat ditutupi oleh suatu barisan interval. Dari sini ke sini itu kita sebut sebagai IN, katakanlah demikian lah ya, kurang lebih. Dan
total panjang lengthnya dari IN itu adalah sebarang kecilnya. Nah, kecil banget. Seberapa kecil? Ya harus kurang daripada epsilon, di mana epsilonnya adalah lebih besar dari nol. Ini maka kita katakan bahwa si A itu merupakan null set. Oke, saya kembali ke definisi. Ini kalau definisinya mungkin agak pening gitu ya. Ini sudah diterjemahkan tadi. Misalkan ada suatu himpunan yang kita beri nama himpunan A merupakan subset dari himpunan bilangan real yang dia merupakan suatu himpunan yang dapat ditutupi katanya oleh barisan interval yang memiliki total panjangnya kecil, sebarang kecilnya. Jadi arbitrarily itu sebarang kecilnya katanya. Nah, kemudian eh, di mana kalau misalnya kita punya ambil sebarang epsilon lebih besar dari nol, maka kita dapat menemukan sekuen katanya dari si ini ketinggalan ini apa namanya? Unionnya ketinggalan, punten mohon maaf ya nanti saya revisi. Kita dapat menemukan sembarang interval IN di mana N-nya lebih besar sama dengan satu sehingga bahwa A itu merupakan subset dari union dari IN. Nah, union dari IN dan katanya eh, length totalnya, total panjang dari si IN itu sendiri itu adalah sebarang kecilnya. Seberapa seberapa kecilnya? Ya kurang daripada epsilon itu tadi. Oke. Ini berarti saya revisi yang bagian bagian eh ini ya. Mana tadi? Yang ketinggalan ini ya. Ini ada unionnya ya. N-nya sama dengan satu sampai tahingga. Ini yang ketinggalan. Oke. Nah, sampai situ dulu. Lanjut. Saya ke bukunya lagi. Nanti untuk contoh-contoh apa pembuktian sifat-sifatnya saya kembali ke Pain ya. Ini sebagai latihan soal. Kalau di sini kita lihat eh tunjukkan bahwa kita dapat mengganti kata interval dengan istilah lain, yaitu interval terbuka, interval tertutup, interval setengah terbuka, baik setengah terbuka kanan, baik maupun setengah terbuka kiri. Jadi ini setengah terbuka kiri, ini setengah terbuka kanan, begitu ya. Jadi kita dapat mengganti kata interval itu dengan istilah interval tertutup, interval terbuka, interval setengah terbuka, baik setengah terbuka kiri maupun setengah terbuka kanan. Nah, oke. Sampai sini, adakah yang ingin ditanyakan? Saya lanjut, waktu saya masih ada kan ya? Anda ada kuliah ya jam 10? Ada. Oke, sifat yang pertama. Ini sifat yang pertama nih. Sifat yang pertama. Sifat yang pertama itu katanya sebarang himpunan yang terdiri dari satu elemen ini merupakan null set. Terus, oh ini sifat kedua, ding. Sifat pertamanya yang ini. Sifat pertamanya katanya kalau suatu himpunan kosong katanya adalah null set. Jadi katanya di sini saya tulis ya sifat pertama. Sifat pertamanya katanya himpunan kosong adalah null set. Lalu sifat yang kedua katanya himpunan dengan satu elemen. Nih, himpunan dengan satu elemen begini, ini adalah null set.
Tadi sebetulnya kita bisa lihat panjang dia sama dengan nol ya. Tapi panjang yang sama dengan nol itu pasti null set. Nah, tapi bagaimana kita membuktikan bahwa dia betulan null set? Menggunakan apa? Menggunakan si definisi ini tadi. Oke. Kemudian katanya ada lagi sifat yang lain. Ini sifat ketiga. Ini adalah sifat dua. Sifat yang ketiga, ini dia sifat ketiga. Sifat ketiga katanya sebarang himpunan countable. X1, X2, X3 sampai dengan tak hingga juga merupakan null set. Oke. Nah, coba kita buktikan pelan-pelan ya. Kita mulai dari sifat satu. Sifat satu ini saya berikan tugas buat Anda. Oke, ini tugas pertama. Saya masuk ke sifat yang kedua. Saya pakai pen saja, biar lebih enak menurunkannya. Sudah nampakkah pennya? Sudah tampilkah pennya? Sudah terlihat, Sudah Ibu. Ibu, sudah tampil. Oke, bentar. Oke, saya tuliskan tadi sifat yang pertama. Sifat yang pertamanya apa? Himpunan kosong null set. Himpunan kosong adalah null set. Ini tugas Anda. Tugas satu. Anda juga punya PR kan ya? Punya PR nggak? Sifat 2. Sifat 2 dia bilang apa? Singleton adalah null set. Oke. Kita coba buktikan yang ini, sifat yang kedua, bahwa suatu himpunan yang memiliki satu elemen itu merupakan himpunan null atau null set. Bukti. Perhatiin ya. Tadi apa menurut definisi? Coba kita bergerak dari definisi. Himpunan A, subset dari himpunan bilangan real adalah himpunan yang dapat di-cover atau ditutupi oleh barisan interval yang total panjangnya adalah sebarang kecilnya, yaitu apabila diberikan sebarang epsilon lebih besar dari nol, maka kita dapat menemukan barisan IN dari interval. Sedemikian hingga bahwa A itu merupakan subset dari union IN dan total panjang dari union IN dari IN itu adalah sama dengan kurang dari epsilon. Oke, berarti langkah pertamanya apa yang kita harus ambil? Buktinya berarti kita harus ambil sebarang apa? Interval No, 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 no. Sebarang apa dulu? Lihat definisi. Yang panjang totalnya yaitu apabila diberikan sebarang. epsilon lebih besar dari nol. Iya, kita ambil itu dulu berarti ambil sebarang epsilon lebih besar dari nol. Lanjut. Habis itu apa? Selanjutnya,
kita harus mengkonstruksi interval kan ya. Selanjutnya kita konstruksi, interval. Konstruksi interval. Berapa kira-kira intervalnya? Misal, di buku Anda sebetulnya di buku tadi itu ada ya. Kita coba misalkan ini bisa bebas ya, berapa aja bisa. Misalkan saya ngambil katakanlah I itu, katakanlah ada I1, karena kan nanti akan ada union ya. I1 itu adalah suatu himpunan di mana katanya nilai batasannya adalah X dikurang epsilon per 4 sampai X ditambah epsilon per 4. Oke. Nah, sedemikian hingga kan kalau kita buat di sini dapat kita tulis misalkan gini. Ini himpunan bilangan real nih. Kan kelihatan ya. Ini X nih. Titik yang ini X. Singleton. Ini X. Oke. Kalau saya ngambil katakanlah sebarang interval misalnya begini. Nah, di mana batasan yang ini adalah X dikurang 3 epsilon per 4 sampai dengan batasannya X ditambah epsilon per 4. Coverage nggak dia? Dia mengcover X nggak? Iya, Bu. Ketutup ya X-nya ya. Nah, lalu saya punya himpunan-himpunan yang lain. Ya, suka-suka hati saya lah ya buat himpunannya. Di sini kan saya mengkonstruksi. Berarti saya konstruksi misalnya gini. I2 saya adalah himpunan 0,0. I3 saya katakanlah himpunannya juga 0,0. Saya ambil yang paling mudah. Oke? Atau dapat saya tulis dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Atau dapat saya tulis bahwa em, IN saya adalah sama dengan 0,0 untuk N-nya lebih besar sama dengan 1. Boleh nggak saya tulis gini? Boleh ya? 1. 2. 1 kan sudah I1. Nah, tuh. Oke? Selanjutnya berarti apa? Saya konstruksi I1, saya konstruksi I2, I3, dan seterusnya sampai dengan IN. IN-nya 0,0. Pokoknya dia intervalnya 0,0 untuk N-nya lebih besar sama dengan 2. Coba lihat dari definisi. Saya mengkonstruksi IN sedemikian hingga A itu merupakan subset dari union UN, IN. Oke? Berarti di sini saya dapat tuliskan apa berarti? Bahwa si singleton itu merupakan subset dari X dikurang epsilon per 4 sampai X ditambah epsilon per 4. Begitu bukan? Digabung I2 bukan? I2 tuh boleh nggak saya tulisnya begini? 0. Gabung I3-nya 0. Gabung dan seterusnya. Oke? Sampai dengan gabung 0. Atau boleh dapat saya tulis singletonnya itu berarti subset dari ini I1 ya. Gabung I2 ya. Gabung I3 ya. Gabung dan seterusnya. Gabung IN. Oke? Atau dapat saya tulis IN, tangan sama mulutnya nggak sinkron. Berarti boleh saya tulis singletonnya adalah berarti apa? Subset dari union N-nya mulai dari 1 sampai dengan, kalau misalnya dia maunya tahingga ya tahingga gitu ya. Sorry, ini saya hapus. Kalau maunya sampai tahingga, maka kalau menurut definisinya kan
sampai dengan tahingga ya. Maka saya tuliskan di sini dan seterusnya begitu. Ini juga saya hapus. Oke, sehingga kita punyanya sampai dengan tahingga. Oke. Nah, ini berarti sampai dengan tahingga dari IN. Ya kan? Nah, lalu berarti gimana? Kalau begitu, ini I-nya, I2, I3-nya boleh nggak? Saya ngambilnya selangnya selang buka atau setengah terbuka, boleh nggak? Ini. Boleh nggak kalau I2-nya saya ganti dengan selangnya mau selang buka gini? Atau misalnya I3-nya juga saya buat jadi selang buka gitu? Atau selang setengah terbuka dan seterusnya gitu, boleh? Boleh ya? Oke. Nah, sekarang berarti saya kan sudah dapat nih. Pertama, ketika membuktikannya, saya ambil sebarang epsilon lebih besar dari nol. Lalu, saya sudah menunjukkan ketika saya mengkonstruksi I1, I2, I3, I4, dan seterusnya, sedemikian hingga saya dapat menjelaskan bahwa menunjukkan bahwa singleton himpunan dengan satu elemen itu X itu merupakan subset dari gabungan dari ini. Ini yang kedua nih. Ini kan udah terpenuhi nih yang di sini. Ini yang kedua. Yang pertama kan ambil sebarang ini. Ini kan persamaan ini yang pertama. Oke, jadi persamaan satu, persamaan bintang yang pertama ambil sebarang epsilon lebih besar dari nol. Udah, menurut definisi. Kedua, sudah sesuai juga dengan definisi bahwa singletonnya, himpunannya atau A itu anggaplah sebagai singleton yaitu himpunan dari satu elemen, yaitu X, merupakan subset dari union N sama dengan satu sampai dengan tahingga dari IN. Selanjutnya, kita harus apa? Berdasarkan definisinya, katanya apa? Total panjang intervalnya sebarang kecilnya. Berarti di sini dapat saya tuliskan selanjutnya adalah apa? Si IN itu tadi, saya sambung ya, gak muat ternyata. Selanjutnya, sigma N-nya sama dengan satu sampai dengan tahingga dari si eh, length-nya dari si IN berarti sama dengan length dari I1 ditambah length dari I2 ditambah length dari I3 ditambah length dari dan seterusnya. Berarti sama dengan length dari I1 sama dengan apa? X ditambah epsilon per 4 dikurang X di, dikurang X dikurang epsilon per 4. Gini kan ya? Length dari I2 berapa? Nol. Length dari I3 nol. Dan seterusnya. Dan ini adalah countable. Ya kan? Ini adalah countable. Sehingga dapat kita nyatakan X ditambah epsilon per 4 ditambah dikurang X dikurang epsilon per 4 sama dengan berarti apa nih? Epsilon per 4 ditambah epsilon per 4 sama dengan epsilon per 2. Kurang nggak dia dari epsilon? Kurang. Kurang. Apa kesimpulannya? Karena kita mendapatkan interval interval yang mengcover atau menutupi singleton X dan total panjangnya
Sebarang kecilnya, sebarang kecilnya, sebarang kecilnya berapa kecilnya? Yaitu kurang daripada epsilon, sehingga dapat kita simpulkan bahwa singleton, himpunan dari satu elemen, adalah null set. Terbukti ya. Oke, ada yang mau ditanyakan di situ? Bu, Oke, izin bertanya Ibu. boleh. Silakan. Tadi coba boleh atasan Bu. Saya tadi ada yang kelewat sebenarnya Bu. Mana? Itu kenapa dia IN-nya X plus epsilon per 4 Bu? Yang Oh, IN-nya, pemilihan IN-nya. Itu iya, iya. bebas kah? Ya, Atau oke. gimana? Makasih Ilyas. Ini baru Ibu mau tulis note. Oh, oke. Oke. Pertama, tadi saya sudah sampaikan ya, bahwa kalau I2-nya boleh nggak saya tulisnya bentuknya begini, setengah terbuka. I3-nya misalnya setengah terbuka juga. Boleh. Atau misalnya saya buat, tadi saya sudah tuliskan ya, I2-nya sama dengan himpunan terbuka. Tadi kan saya pakainya himpunan tertutup kan. I3-nya juga himpunan terbuka, boleh. Dan seterusnya. Boleh kan? Berarti kan bebas ya milihnya. Oke, itu yang pertama. Jadi suka-suka Anda tuh pertama. Kedua, ketika saya mengkonstruksi kenapa saya pakainya epsilon per 4, kenapa nggak pakai yang lain, Bu? Gitu kan ya. Maunya berapa kira-kira? Boleh nggak juga saya ngambilnya gini? I2-nya, saya nggak 0,0, saya ngambilnya 5,5. Boleh. I3-nya 3,3 misalnya. Boleh? Boleh. Boleh kan? Dan seterusnya. Oke, lanjut. Terus kalau misalnya ambilnya nggak pakai epsilon epsilon per 4 itu, bisa nggak juga kita bisa ambil epsilonnya misalnya epsilon per 8 gitu. Boleh. Sedemikian hingga nanti saya punya interval yang pertama itu saya punya berarti X dikurang epsilon per 8 sampai X ditambah epsilon per 8. Boleh? Boleh? Boleh. Mau berapa aja? Boleh. Tapi boleh nggak saya ngambil 2 epsilon? Bisa nggak saya ngambil misalnya gini, I1-nya saya itu sama dengan X dikurang 2 epsilon sampai X ditambah 3 epsilon. Ini saya punya X nih. X saya di sini. Terus saya ngambil X dikurang 2 epsilon, X ditambah 2 epsilon di sini. Epsilon nih. Di sini X tambah 3 epsilon. Di sini 3 juga misalnya. X dikurang 3 epsilon. Boleh nggak? Bisa nggak? Syarat definisinya apa? Kita mesti ngitung total panjang dari I itu harus sebarang kecilnya yaitu kurang dari epsilon. Epsilon. Iya. Berarti kan saya harus mengkonstruksi gimana caranya dia kurang dari epsilon. Lah kalau misalnya saya ngambilnya segini kira-kira ini berarti length dari I2-nya aja berapa? X ditambah 3 epsilon dikurang X dikurang 3 epsilon. Berapa hasil? 6 epsilon ya? Lebih besar Epsilon. dari epsilon. Bisa? Boleh? Nggak bisa ya. Makanya kita harus mengkonstruksikan.
Si. Maka ini nggak bisa. Saya kan harus pintar-pintar mengkonstruksi. Saya harus cari dia yang lebih kecil daripada epsilon. Total panjangnya. Boleh nggak ini? Nggak boleh ya. Yang atas boleh nggak yang atas? Yang ini boleh nggak? Boleh kan? Epsilon per 9 boleh, Bu? Boleh. Epsilon per 10 boleh. Ya berapa aja boleh. Epsilon per 2 boleh. Satu nanti. Nggak bisa. Epsilon per 3 bisa. Nanti kan epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 kan jadinya epsilon. Nggak boleh. Berarti harus minimal dia lebih besar dari 2. Ya kan? Pembaginya. Sampai situ? Masih ada waktu nggak saya? Habis ya? Oke. Kalau habis berarti ada sifat 3 ya. Sifat 3 belum selesai oleh saya. Lalu sifat 4, ini sifat 3 nanti saya yang kerjakan. Sifat 4 ini tugas 2. Oke. Sifat 5 ini nanti kita bahas selanjutnya. Jadi kita akan bahas sifat 3 dan sifat 5. Sifat 3, sifat 4 dan sifat 5 ini akan kita bahas. Sifat 4 itu yang mana? Yang ini. Jadi Anda punya 2 tugas, saya juga punya 2 tugas. Jangan cuma saya yang punya tugas ya. Nah, ini berdasarkan teorema 2.1. Ini dia, ini tugas 2 Anda. Kalau misalnya saya punya N, katanya eh NN ini adalah barisan dari null set, maka katanya gabungannya ini juga adalah null set. Jadi himpunan-himpunan null set, unionnya juga merupakan null set. Ini tugas Anda yang kedua. Sifat yang kelima, himpunan kantor, katanya halaman 19. Nah, ini dia. Ini sifat 5, himpunan kantor itu juga merupakan eh, null set. Ini sifat 5. Oke, ini adalah sifat 5. Akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Lalu ada sifat 4. Anda yang membuktikan di teorema 2.1. Yang ini sifat 4. Ini tugas 2. Jelas ya tugasnya ya? And then habis itu ada sifat 3. Sifat 3 ini juga nanti kita akan bahas di next session. Oke, pelan-pelan lah ya. Karena pembuktian ya butuh mikir ya. Oke, baik sampai situ. Adakah yang ingin ditanyakan? Sudah di screenshot atau misalnya Anda tahu lah halaman berapa? Sudah? Aman? Sudah di screenshot Ibu. Ibu, mohon maaf mau bertanya terkait UTS, boleh nggak Bu? Boleh. Untuk UTS nanti boleh pakai cheat sheet atau enggak ya Bu? Saya harus koordinasi dengan tim pengajar. Tim pengajarnya ada saya, ada Prof. Suyono, ada Bu Kori. Nanti kita akan coba bahas ya, pakai cheat sheet atau enggak. Karena kan ini pembuktian ya. Biasanya sih nggak boleh ya, biasanya. Kalau saya dulu kuliah analisis real, begitu-begitu, yang berkaitan dengan pembuktian biasanya tidak boleh bawa cheat sheet. Tapi nanti coba saya diskusikan dengan Prof. Suyono ya. Dan Bu Kori. Oke? Sampai situ Baik aman Ibu, ya? terima kasih Ibu. Baik, saya sebenarnya punya catatan tulisan tangan, termasuk yang pertemuan yang kelima kemarin, tapi itu ketinggalan di kampus kayaknya. Nanti, mudah-mudahan bisa bantukan, tapi tulisan saya sangat-sangat kecil ya. Saya nggak tahu terbaca apa nggak. Tapi tadi kan ada pain ya, cukup sebetulnya ya untuk menjadikan bahan materinya ya. Baik, oke, sampai ketemu di next session. Karena ada kuliah berikutnya, Anda silahkan siap-siap untuk lanjut kuliah berikutnya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya itu secara luring ya, pertemuan ketujuh, last session ya. Sebelum dengan diganti dengan Bu Kori ya, setelah UTS dengan Bu Kori, betul ya? Iya Ibu. Oke, baik. Mungkin juga akan tetap saya dampingi ya, mudah-mudahan saya ada waktunya. Oke, sampai ketemu di pertemuan terakhir kita untuk mata kuliah teori probabilitas. Sehat-sehat semuanya, yang sakit juga cepat sembuh. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat pagi.
Waalaikumsalam Nah, Terima warahmatullahi kasih Terima banyak, kasih, Bu. Bu. Terima Terima kasih kasih. banyak ya, Bu. Sama-sama, izin live ya. Nanti Bu kirimkan ya.